Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita di akhir tahun 2020 ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ketika kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Ini adalah sebuah anugerah. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk kami semua hari ini, agar kami mengerti setiap kata-kata yang hamba sampaikan. Tuhan Yesus, biarlah setiap perkataan pada hari ini adalah kata-kata yang merupakan pesan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami secara pribadi. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tema tahun 2020, kita boleh melihat apakah tema ini sudah sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Tema tahun 2020 adalah inilah waktunya. Saya akan bacakan ayatnya dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11a. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ketika kita membaca ayat ini, ketika kita merenungkan dan sampai pada kata-kata Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apakah benar? Apakah bukan sebuah kesalahan tema ketika dikatakan inilah waktunya yang indah bagi kita? Masa kita berkata ketika masa di tahun 2020 adalah masa yang mungkin kita bilang masa yang buruk buat kita. Bagi sebagian kita berkata, mungkin ada di antara kita ada yang ketika memulai usaha, misalnya usaha travel agent, kemudian di bulan Februari, Maret kita menemukan semua usaha pariwisata kolaps. Kita berkata, wah kebetulan apes ini. Ini bukan masa yang indah. Atau kita bahkan bilang, ini masa yang indah. Inilah waktunya yang indah. Kebetulan saya memulai usaha makanan delivery, makanan yang diantar gitu. Kemudian wah ini masa yang indah, kebetulan masa yang indah. Tapi saya katakan hari ini, ketika ayat ini dibuat, diawali dengan pergumulan dan doa sampai kita menemukan Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Inilah waktunya. Bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah kebetulan. Karena buat kita, buat anak-anak Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jelas sekali tidak ada yang kebetulan buat anak-anak Tuhan, yaitu orang yang dipanggil menjadi murid Kristus, orang yang dipanggil percaya kepada Dia dan mengambil keputusan Dia adalah juru selamatnya. Tidak ada yang kebetulan. Sekalipun banyak hal buruk mungkin terjadi di sekitar kita, tetap tidak ada yang kebetulan. Seperti Roma 8 ayat 28 tersebut. Saudara, saya akan mengajak saudara memperhatikan lebih teliti Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kata-kata turut bekerja dalam bahasa Yunani itu ditulis sinergos.
Sinergos tentu saja artinya yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu sinergi. Kalau dikatakan Allah turut bekerja, berarti Allah bersinergi dengan manusia, yaitu manusia yang dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Kemudian ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Allah, kita merespon. Setelah mendengar, kita merespon, mentaati firman-Nya, mentaati apa yang Tuhan katakan. Apa satu persatu apa yang harus kita lakukan untuk dengan hasil akhir untuk menyenangkan hatinya, hati Allah yang memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus bagi kita. Tidak ada yang kebetulan. Kita perlu melihat ini bukan dari perspektif manusia. Kalau dari perspektif atau sudut pandang manusia, kita melihat segala sesuatunya serba kebetulan, dan mungkin kita generasi ini berkata, kita apes nih, kebetulan ada di masa tahun 2020 kita dilanda COVID-19. Kata dunia, perspektif manusia berkata, kebetulan engkau sial karena engkau berada di masa yang tidak baik. Tetapi bagi anak Tuhan tidak ada yang kebetulan. Sekali lagi, asalkan kita bersinergi, kita mau merespon apa yang Allah ingin kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa perlu kita memandang waktu ini adalah waktunya Allah? Kenapa? Karena dengan melihat dari sudut pandang Allah, kita akan bertanggung jawab terhadap waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik atau buruk, jelek atau bagus. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah waktu yang sangat berharga. Kita tidak boleh main-main dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Efesus, atau saya bacakan Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan, pergunakan waktu yang ada. Jangan main-main. Waktu-waktu yang ada di depan kita ini adalah waktu-waktu yang jahat. Saya teringat di awal tahun 2020, saya pernah berbicara di depan jemaat Tuhan. Kita patut bersyukur, saya berkata seperti itu. Di tahun ini kita masih bisa beribadah di gereja. Waktu itu saya tidak berpikir akan apa yang terjadi kemudian. Saya hanya berkata, kita patut bersyukur kita bisa beribadah di gereja, karena ada masanya nanti kita tidak bisa beribadah di gereja. Dan Tuhan memberikan lebih kurang di dalam bulan Maret atau April ya, Maret, kita masuk secara resmi di dalam masa pandemi COVID-19. Sehingga setiap gereja ditutup, artinya kita tidak bisa beribadah secara langsung tatap muka di gereja. Dan ternyata benar apa yang saya katakan, itu pun hal yang patut disyukuri. Kenapa? Kita masih bisa beribadah di rumah kita. Dengan segala bantuan teknologi, dengan gadget yang engkau miliki, engkau masih bisa menikmati firman Tuhan seperti hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, belum tentu pada tahun depan, pada masa-masa yang akan datang, hal ini
bisa lebih baik seperti sekarang. Mungkin kita berharap dan pasti kita ingin lebih baik. Tapi seandainya masa yang buruk terjadi lebih buruk lagi, bukan dengan berkata secara pesimis seperti ini saya berkata, tetapi sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab terhadap waktu, kita akan memikirkan mungkin saja akan ada yang lebih berat yang terjadi. Kita tidak bisa beribadah, bahkan bukan hanya di gereja, secara online pun kita tidak bisa. Apakah ketika engkau tahu masamu sudah hampir selesai, kita tidak bisa beribadah? Apakah engkau belum bersungguh-sungguh? Apakah engkau sudah bersungguh-sungguh dengan waktu yang Tuhan berikan kepadamu? Ingat, firman Tuhan tadi mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Jangan seperti orang bebal. Bebal itu nggak hanya bodoh. Orang bodoh tapi belum tentu orang yang bodoh itu bebal. Orang yang bodoh diajarin, dia bisa mengerti, dia mau melakukan, itu bukan bebal. Orang bodoh bisa jadi pintar. Tetapi orang bebal udah diberitahu, dikasih teguran, melihat tanda-tanda di sekitarnya, dia tetap tidak mengerti, itu orang bebal. Jangan seperti orang bebal. Ketika Tuhan dengan keras, dan firman Tuhan hari ini dengan keras mengatakan, jangan main-main dengan waktu yang Tuhan berikan. Ketika di tahun 2020 engkau diberikan waktu, masih ada waktu untuk mencari Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada waktu untuk mengasihi Tuhan, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi main-main dengan waktu yang sudah Tuhan anugerahkan untukmu. Karena saya akan mengutip Efesus 5 ayat 14, ayat sebelumnya. Dikatakan, inilah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Apakah engkau mau Kristus bercahaya atas kamu? Artinya, apakah engkau mau menerima kemuliaan? Hidupmu dipulihkan, perekonomianmu dipulihkan, hubunganmu yang buruk dengan orang-orang yang kau kasih dipulihkan, dan engkau diberkati dengan berlimpah. Saat itulah ketika itu terjadi, artinya Kristus bercahaya atas kamu. Kalau itu mau terjadi, engkau mau itu terjadi dalam hidupmu, tidak bisa tidak. Jangan main-main dengan waktu. Bertanggung jawab dengan waktu yang telah Tuhan berikan sebelum terlambat. Masih ada waktu. Selama kita bisa menonton, mengikuti ibadah tutup tahun di penghujung tahun 2020 ini, berarti masih ada waktu. Tapi jangan lagi menunda. Ambil keputusan. Untuk engkau yang belum bersungguh-sungguh, ambil keputusan untuk lebih bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Engkau yang punya rencana membaca Alkitab sepanjang tahun 2020, mungkin banyak bolong-bolongnya, atau bahkan engkau jarang baca Alkitab lagi karena engkau nggak pernah ke gereja. Sebelum terlambat, saya katakan mulai baca Alkitab. Sebelum terlambat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Allah turut bekerja. Allah mau kita bersinergi dengan Dia. Meresponi apa yang Dia katakan. Mentaati dan aktif bergerak melakukan apa yang sudah engkau planning. Gak hanya sekedar teori. Dan ingat, kenapa saya katakan ini? Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Mari kita tundukkan kepala.